Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pemirsa semua yang menyaksikan acara ini digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Saudara-saudaraku yang saya hormati, hidup merupakan salah satu bagian di mana kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ibadah yang tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya ketakwaan inilah yang akan menjadi bagian nanti di yaumil qiyamah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, menjalankan ibadah sesuai dengan koridor agama. Dan ini semua tentunya merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Setelah kita menjalankan ibadah puasa dan saat ini kita menjalankan kehidupan sehari-hari, tentunya kita menjaga agar segenap ibadah yang sudah kita lakukan jangan sampai rusak, jangan sampai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari salah satu ungkapan seorang ulama bahwa jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai ibadah kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita melupakan kesalahan orang lain, merupakan salah satu bagian bagaimana menjaga mental kita. Karena ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka kesalahan-kesalahan itu secara tidak langsung akan selalu kita ingat. Apabila kesalahan itu kita ingat, bisa jadi kita akan ungkapkan kepada orang lain. Inilah yang bisa menjadikan nilai ibadah kita rusak. Kenapa bisa rusak, saudara-saudaraku sekalian? Karena bisa jadi hati kita ada rasa dendam, hati kita ada rasa sakit, sehingga kita ingin mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain. Inilah yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita itu ingat dengan kesalahan-kesalahan orang lain, maka kita dianjurkan untuk melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa kita harus melupakan kebaikan kepada orang lain? Mendidik kita supaya kita jangan ada perasaan riya dalam hati kita. Jangan ada merasa takabur.
Jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu harus dihargai oleh orang lain. Saudaraku, tipis memang perbedaannya. Ketika kita ingin nilai-nilai kebaikan kita itu diungkap, tipis perbedaannya. Apakah ada rasa ria atau tidak? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ini tentunya akan menjaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ingat dengan kebaikan orang lain. Saudaraku, ketika kita ingat kebaikan orang lain, pada dasarnya adalah sebagai tanda syukur kita terhadap apa yang orang lain berikan kepada kita. Terlebih-lebih tanda syukur yang Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak orang yang mungkin dalam bergaul dengan kita, mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Mereka memberikan kita kebaikan. Maka sebagai orang yang beriman, kita juga harus memberikan kebaikan itu kepada orang lain sebagai imbal baliknya. Contoh saudaraku yang berbahagia, kalau kita mengeluarkan rizki harta kita untuk anak yatim, kita mengeluarkan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, maka di sana sebenarnya ada ungkapan dari Rasulullah SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberikan pertolongan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab doa dari orang-orang yang lemah? Artinya apa? Doa dari anak yatim, doa dari orang-orang yang membutuhkan, itu merupakan bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita dengan sebab doa-doa mereka. Maka ketika kita mendoakan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka pada dasarnya kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang lain. Yang keempat saudaraku, ingat dengan kesalahan kita. Pernahkah kita menghitung saudaraku kesalahan-kesalahan kita? Pernahkah kita menghitung kekhilafan-kekhilafan kita? Pernahkah kita menghitung beberapa nilai-nilai kezoliman yang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kezoliman terhadap sesama manusia. Ketika kita zolim kepada Allah, mungkin kita lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka disinilah kita dituntut untuk selalu ingat terhadap dosa dan kesalahan kita. Salah satunya adalah dengan selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan sosial, apabila kita ada berbuat kesalahan, maka hubungan itu kita lakukan dengan cara meminta maaf. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga nilai-nilai ibadah, agar nilai ibadah kita itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini nantinya ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang muflis. Saudara-saudaraku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kajian Islam Masjid Jami Al-Wiqayah. Mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa untuk menggapai keridhaan Allah, untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu proses, perlu perjuangan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, ingat dengan kesalahan orang lain, lupakan kesalahan orang lain, ingat kebaikan kita, ingat kesalahan kita, dan ingat kebaikan kita. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.